Ini cerita kondisi bagaimana nanti ketika di padang mahsyar. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan padang mahsyar itu fiddatun baydha. Jadi fiddatun baydha warnanya putih seperti perak. Fiddatun baydha, perak yang warnanya putih. Kemudian di dalam riwayat lain tidak ada luka, kemudian tidak ada lembah. La tara fiha iwajan wala amta. Jadi gunung tidak ada, lembah tidak ada. Jadi rata semuanya. Itu kondisi di padang mahsyar. Kemudian kita juga sudah menggambarkan pada ayat sebelumnya ada 3 asap. Kita kalau membakar sampah atau rumah terbakar, apinya ada, asapnya juga ada, dua-dua ada. Ini namanya syu'ab. Itu pada ayat sebelumnya. Salatu syu'ab. Tapi anehnya, ketika di padang mahsyar asap itu cuma 3 adanya. Yang pertama di atas orang kafir, yang kedua sebelah kanan orang kafir, yang ketiga sebelah kirinya. Jadi tidak ada 4, jadi cuma 3. Maka Allah mengatakan ittaliq idza ila bi thalathi syu'ab. Berlindunglah kalian kepada dirinya. Ini kalimat ittaliq itu maknanya istihza. Allah mengolok-olok orang kafir yang mereka itu sudah kepanasan di padang mahsyar karena mereka tidak tahu dari mana. Akhirnya mereka lari ke bawah asap tadi. Ketika lari di bawah asap memang makin panas juga asap. Ya, ini ceritanya cerita penumpang itu. Sekarang kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha tarmi bisyararin kal qasam. Jadi di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, innaha tarmi bisyara. Coba diterjemahkan. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sebesar dan setinggi istana. Sekarang kita pilih-pilih. Innaha itu siapa? Itu api neraka. Innaha tarmi. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan taqribu ba'daha ala ba'dih. Api itu mengumpul satu sama lainnya. Ini namanya tarmi. Ketika dia mengumpul satu sama lainnya, akhirnya mengeluarkan percikan api. Percikan itu namanya syara. Maka syara itu bentuk jamak dari syarira, syara. Jadi maknanya percikan apinya bukan satu, bukan 2, tapi banyak. Jadi makanya nanti di padang mahsyar kita bisa melihat percikan api. Percikan api bisa kita lihat. Kemudian awan panas itu asap itu juga bisa kita lihat. Jadi kalau di dalam ayat lain disebutkan begini, tad'u man adbara wa tawalla. Api neraka itu memanggil orang yang sudah berada di depannya atau yang lari. Ya, jadi dipanggil oleh api neraka. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam neraka. Ini makna syarat. Jadi syarat itu percikan-percikan api. Maka kalau di dalam tafsir As-Sa'di, yang beribu ba'daha ala ba'dih. Api itu mengumpul satu sama lainnya. Pukulan-pukulan itu mengeluarkan percikan api. Ini sama. Bagaimana kondisi syarat itu? Kalau kasar itu istana. Istana itu kan tinggi. Jadi kalau istana itu tinggi, kita kalau melihat ke atas, melihat istana kan di atas. Percikan api itu sampai ke atas. Ini seperti yang ada di dalam tafsir Al-Tirmidzi. Saingan Ka'bah itu dibuat oleh Raja Abraham namanya Quraisy. Nanti kalau kita ke Yaman nanti Pak singgah di Quraisy, di Sana'a, itu Quraisy Ka'bah Abraham. Di dalam tafsir Al-Tirmidzi disebutkan, "Lau nazartu," kalau kalian lihat ke atas, itu peci rupi. Maknanya tinggi itu lebih. Ya, jadi kalau Ka'bah kan tidak begitu tinggi, ini tinggi ya. Jadi seperti tiang. Kemudian di sampingnya itu ada seperti kolam. Ya,
setiap datang ke Quraisy, Ka'bahnya Abraham dikecil. Yang ini dikatakan apa? Abraham membuat sebuah tiang seperti tiang. Jadi tingginya itu kalau kita lihat ke atas pecinya itu, artinya lumayan tinggi lah. Nah itulah kasar. Jadi kasar itu api neraka percikannya sangat tinggi sekali, seperti tingginya al-kasar. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan begini, Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam tafsir Al-Qurtubi, falaq itu ada 5 makna. Salah satunya adalah al-qasr fi jahannam, istana yang berada di dalam neraka jahanam. Ini kabar gembira bagi orang yang tidak salah. Ya, jadi kalau sudah masuk neraka, nak boleh istana lagi. Rupanya ada istana. Jadi kabar gembira bikin hubungan kaya, urus bagai, urus juga, urus juga, anak boleh kita. Maka anak boleh kita di neraka sudah ada istana apa ya? Inilah salah satu tafsir di dalam tafsir Al-Qurtubi itu memaknai Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu apa? Al-qasr fi jahannam. Semua istana yang berada di dalam neraka. Jadi makanya istana itu suatu gambaran bangunan yang tinggi sekali. Inilah menggambarkan secara ringkas. Berarti sudah berapa informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awal waktu itu langit warnanya warna kekatihan. Jadi warnanya seperti warna pink, ya, warna bunga mawar, merah, kemudian ada juga yang pink. Katihan seperti ada minyak di situ. Maka kalau kita tidak tahu gambarannya, maka lihatlah ketika matahari terbenam di warna merah. Itulah nanti di padang mahsyar. Yang kedua, kita akan melihat pemandangan langit itu terbelah. Kenapa terbelah? Karena itu jalannya dimusuhi malaikat. Karena malaikat turun waktu itu. 3, 2. Yang ketiga, fitnah bayda. Jadi pada masa itu putih, semua putih terhampat. Jadi tidak kita lihat lagi kasama bin diri'ati yahsabu dham'a. Kejadian waktu itu seperti batang pegana. Mana batang pegana apa? Karena sangat panas sekali, seorang melihat seakan-akan ada air di tubuhnya. Ketika dia pergi tidak ada air, dia pergi lagi tidak ada air. Inilah kejadian nanti di padang mahsyar. Kemudian kita akan melihat juga ada awan, ada asap hitam. Falafi syu'ab, asapnya cuma 3. Kemudian kita akan melihat juga saran itu apa? Percikan api. Ya seperti nanti kalau kita lihat gunung berapi, pada itu percikan api. Nah itu contoh ini karena artinya kalau manusia ini menggambarkan bagaimana percikan api, maka lihatlah percikan api ketika di gunung tadi, ya gunung meletus tadi. Kaum muslimin sedang bermain dalam itu. Tapi berbeda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-kasar itu, kalau tadi disebutkan api seperti bangunan tinggi. Tapi kata Ibnu Abbas, mana kasar? Ada yang baca bukan kasri tapi kasar. Ya, kal kasar. Ada yang baca kal kasar, ada yang baca kal kasri dengan sukun kasar. Apa makna kasar? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, kasar itu usul syajarah akar pohon. Maka coba kita lihat akar pohon itu bercabang. Begitulah api yang keluar dari neraka bercabang seperti akar pohon. Itu maknanya al-kasar. Ya. Jadi dia mengumpul satu sama lainnya, akhirnya keluar cabang. Ini akan kita lihat nanti di padang mahsyar. Maka Al-Quran itu salah satu ilmu yakin. Jadi artinya ilmu yakin, ilmu informasi yang diberitahukan oleh Al-Quran itu apa? Jadi bukan hoax. Ya, seperti pegang keras saja lah. Memang gempa sekali kemarin. Bukan yang akan belum gempa benarnya. Kalau tidak ada izin Allah tidak bisa. Maka jangan pernah takut. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna fiha rawasiya syafiqat. Jangan takut. Yang buat langit itu Allah, yang buat bumi itu Allah, yang buat gunung itu Allah, yang merancang bumi itu Allah. Masa kita tidak takut kita takut kepada orang lain yang mengatakan begini itu? Lepaskan
Jadi seperti gigi kita, gigi ini kalau patah hidung, ya kan di dalam tengah itu, maka struktur gigi yang lain masih normal. Coba copot semuanya, maka leher akan goyang, ya, leher akan goyang. Maka gunung itu satu saja dicopot oleh Allah, yang lain akan goyang, lain akan goyang. Makanya tak perlu takut, tak perlu takut. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada bumi nanti, mengizinkan kepada bumi bergoyang, itu diminta berbagai itu, tapi tidak ada kepada Allah, ya, kecuali seperti ini. Atau nanti gunung itu memang dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasuyirat juga. Nanti saya coba dari gunung ini. Jadi gunung itu berterbangan seperti kapas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang boleh daya ini. Ini prediksi yang tidak yakin kita yakini. Kita lanjutkan. Ka'anam jimala sufur. Ya ini kita jangan salah paham ini. Kok begini ayat ini? Coba dibaca. Artinya seakan iring-iringan unta yang kuning. Apa? Seakan-akan apa? Ulang lagi. Ya, biar kita tahu. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Apanya seakan-akan? Terjemahannya juga kurang. Seakan-akan apinya tadi, api yang saling mengumpul satu sama lainnya dan berterbangan itu seperti iringan unta. Kok unta kuning? Ada yang unta warna kuning? Nah, ada unta warna kuning. Ada unta jadi tidak unta warna kuning. Jadi maksud kuning di sini di dalam tafsir itu dikatakan apa? Ulun Arab menyesuaikan unta hitam yang kuning kan? Unta kuning. Itu kalau unta hitam. Ya. Jadi makanya maksud sufur di sini adalah sufur hitam. Lagi kita coba warna biru, hijau, yang hijau, kadang biru, yang yang hijau, yang hijau berarti biru. Makanya kita lihat biru, hijau, yang hijau. Orang apa? Kalau ngomong sufro itu sufro artinya. Sufro kuning bukan kuning tapi hitam. Ya. Apa maknanya? Kenapa menggunakan unta hitam di sini? Ini namanya tasbih, perumpamaan. Jadi perumpamakan api yang terbang tadi seperti iringan dengan unta yang warna hitam. Apa maksud orang hitam? Menakutkan sekali. Kita kalau melihat unta kan jalan yang hitam, 1-2 aja unta hitam. Yang lainnya coklat, coklat warnanya. Ini yang dimaksudkan hitam ini, apa yang dimaksudkan kuning ini adalah hitam. Ketika unta hitam itu datang, kan membedah mati dengan begitu pula api tadi. Jadi api tadi yang dia memercikan kepada masa membuat kita ketakutan, tetapi tidak bagi orang beriman. Makanya orang beriman kami jaga oleh Allah. Baca kejagaan Allah. PRK kita kejagaan Allah, kami jaga oleh Allah. Tapi dengan syarat, mau tak kita dijaga oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan apa namanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Abbas menyangkap ihfadillah ya jagalah Allah akan menjaga. Bagaimana jagalah Allah? Kita jaga saya ketika saya. Kita jaga sudah waktunya bayar zakat, kita bayar zakat. Kita jaga ketika maksudnya kewajiban melakukan sesuatu, kita lakukan. Kita jaga segala bentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ada hukum gede. Setiap kita patuh kepada perintah, kita menjaga Allah, menjaga dalam bahasa Arab yaitu waliya. Ini kalau kita menuju ke dalam tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Ketika beliau mengatakan waliullah, itu apa maksudnya? Orang yang menjaga semua aturan-aturan Allah. Ya. Jadi makanya karena dia menjaga aturan Allah, aturannya dijaga. Jaga maka, jaga jatuh, jaga rumah, dijaga. Karena menjaga semuanya, maka Allah menjaganya. Inilah yang dikatakan dengan waliullah. Ketika Allah mengatakan itu wali, itu jangan macam-macam. Maknanya apa? Saya menjaga dia. Saya jaga dia. Ya. Ketika dikatakan saya adalah waliullah, apa waliullah maksudnya? Saya menjaga semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang terus menjaga ketetapan Allah di bumi ini, dari bumi kayak jaga Allah. Dari bumi saja kita sudah dijaga oleh Allah. Ketika sedang menunggu dijaga juga oleh Allah. Maka kamu kita itu membela kita lebih. Jadi membela kita ketika di alam barzakh, ketika mau dicabut nyawa di alam barzakh, di padang mahsyar. Maka kalau seandainya ada seorang
ke matanya yang berbeda dengan mana? Gimana dia akan mempunyai pemahaman berzikir kepada Allah? Gimana dia tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu? Jadi artinya semua membela kita. Dan bahkan ketika roh naik ke atas sudah dijaga juga, dijaga. Bahkan Allah mengatakan, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang dibutuhkan oleh malaikat bilang? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu saya. Makanya dalam detik itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata saya? Setelah Allah mengajarkan saya, seakan-akan saya tahu semua Islam dan bumi kata Rasulullah SAW. Jadi ketika itu sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yang dibutuhkan oleh malaikat bilang adalah roh orang yang taat kepada Allah, roh orang yang beribadah, roh orang yang menjauhkan dirinya dari maksiat. Maka ketika dia meninggal dunia, malaikat berubah, malaikat membawa roh ini ke Eliyin. Eliyin di mana? Di bawah langit pertama. Eliyin. Jadi di bawah langit kedua. Ada yang mengatakan di atas langit. Jadi makanya ketika roh ini dibawa, kan semua penghormatan. Makanya malaikat itu merasa tersanjung kalau dia membawa roh ini. Roh yang tangannya ini. Kenapa tersanjung? Karena tidak ada pintu yang tidak terbuka kata Rasulullah SAW. Kecuali para malaikat berdoa roh ini, berdoa. Ya Allah maafkan dosa dia. Ya Allah tempatkan di tempat yang baik. Walaupun memang dia akan di tempat yang baik dan malaikat itu juga berdoa. Sebelum sampai ke langit itu, ketika sampai di langit di bawah langit itu, maka roh ini sujud. Setelah sujud, Allah memerintahkan kepada para malaikat, letakkanlah roh ini di sebuah tempat. Inilah tempat yang dimakan oleh para malaikat. Allahumma ja'al qabra sab'ina dira'an fi sab'ina dira'an. Jadikanlah tempat tinggalnya ya Allah 70 zirah kali 70 zirah. Jadi 70 kali 70 zirah. Zirah manusia kan begini. Ini kata Imam Jalalain zirah malaikat. Zirah malaikat. Zirah malaikat. Malaikat sekali mempaparkan kedua sayapnya bumi lagi dan bumi. Bagaimana kita ya 70 zirah. 70 zirah 30. Kalau zirah manusia kira-kira 70 zirah 35 km. Nyoba dari 30 km perkiraan malaikat. Beda luar. Jadi makanya kalau di dunia kita tinggal di kamar 3 kali 4 atau 5 kali 4, mau cuci 10 kali 10 cuci, atau beda orang pula tinggal. Kalau ada guru paling kaya kamar beda orang pula, tapi tidak seperti kita nikmat di alam rasa lebih daripada 70 kali 70 siram. Ya. Kalau saya sedang dalam menyemana boleh jika dalam boleh ya kita lihat di benar atau tidak. Kita tinggal di suatu tempat tapi berbuat baiklah. Jadi jangan berbuat apa namanya. Kalau apa namanya nikmat memang sebentar kita dapat nikmat di sini. Tetapi kalau sengsara selamanya. Kalau kita mampu dan taat kepada Allah tidak mampu dan taat, antri. Bedanya begitu bayar oleh Allah antri. Mungkin sisa umur kita 50 tahun sudah terbayar. Ketika orang dididik anak, mungkin 50 tahun sudah dididik meninggal dunia. Jadi manfaatkanlah waktu yang sempit ini untuk terus beribadah. Wal baqiyatu shalihat. Allah mengatakan sisa daripada itu itulah amal saleh. Yang kekal itu amal saleh. Kalau yang lain tidak kekal. Tidak lagi. Ka'ana sudah. Jimala sudah. Wa yawma idzin kadibin. Ya, coba dibaca. Walaupun dikatakan 10 kali tidak masalah. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ya, ini saya luruskan sedikit. Ini ceritanya tentang hari kita tentang kebenaran. Memang itu kalau kebenaran, nanti yang membaca itu akan menerjemahkan lain, memaknai lain kebenaran itu. Maksud wahyu yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah bagi orang yang tidak yakin hari kita. Nah, karena berulangan 10 kali. Untuk apa diulang 10 kali? Litahmil. Tahmil itu apa? Untuk menakut-nakuti orang yang tidak yakin pada hari kita. Orang yang tidak yakin roh apa jasadnya sudah hancur itu bangkit kembali dengan roh yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa itu yauma idzin tadi. Yauma idzin dari dua kata. Yauma hina idzin. Ya. Mana yauma hina idzin? Tatkala manusia berada di pada masa ini, maka celakalah mereka. Kenapa? Karena mereka mendustakan hari ini. Ya mana ada lagi? Mana ada kita kacau budaya-budaya pakai. Mana ada kita ini? Jadi artinya apa? Sudah abadi, sudah habis, karena tertulis. Makanya kebiasaan orang Bali. Jadi setelah dibakar,
Belum tanya tanahnya dibawa ke mana. Nah, jauh dengan kami ambil kapal rakit, nyata tinggi dan mereka yakin tidak akan dibangkitkan lagi. Mereka akan abadi yang hidup abadi. Karena abadi kita lagi nanti dibangkitkan di pada masa. Kemudian dimasukkan ke surga atau ke neraka. Di situ abadi. Kalau mati bukan abadi. Nah, makanya sebagian agama itu meyakini kematian dan setelah mati mereka yakini. Tetapi hidup setelah mati tidak mereka yakini. Tulang yang sudah hancur disambungkan kembali tidak masuk akal. Sehingga di dalam Al-Quran itu kafir Quraisy itu bukan orang biasa, kecerdasannya luar biasa. Apalagi orang Quraisy, kecerdasannya luar biasa. Tapi apa kata mereka? Apakah kalian akan percaya kepada Muhammad ini yang mengatakan idza usikum kullu mas innakum la fi khalqin jadid? Kalau kalian sudah hancur tulang belulang dan sudah dibangkitkan kembali, disatukan kembali, apakah masuk akal? Maka mereka menerangkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara saya tak mungkin kacau bangkit mungkin, secara keyakinan mungkin, secara akal tidak mungkin. Ya, mereka tak percaya. Jadi makanya Islamlah yang menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi kita nanti ketika hidup dari kematian dan kita punya kondisi dengan tubuh nanti. Ya. Oh, sini sekali lagi. Hada yaumul la yantiqu. Ya, coba diterjemah lagi. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Ya. Berarti terjemahannya sudah sesuai dengan tafsir. Kalau kita terjemahkan secara teks, inilah hari yang tidak berbicara. Nah, bagaimana hari tidak berbicara? Hada yaumul la yantiqu. Inilah hari yang tidak berbicara. Padahal apa? Inilah hari yang mereka itu ahlun nari la yantiqu. Ada kalimat yang dihilangkan. Jadi artinya kalimat ijaz hasad atau majas mursal namanya. Inilah hari ketika manusia penduduk yang ada di waktu itu di pada masa layak. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan begini. Kita sudah pernah membahas begini. Wa idza rusulu uqiat. Ya. Di salah satunya apa? Ibnu Abbas mengatakan nanti tidak akan melihat Nabi Muhammad SAW. Nanti umat Nabi itu akan melihat nabinya, tetapi mereka tidak. Termasuk mereka melihat anak kandungnya, termasuk melihat istrinya, melihat suaminya, melihat anak-anaknya. Layak itu, tapi mereka tidak mau kata Ibnu Abbas. Mereka hanya melihat saja. Seorang suami melihat istrinya, ada istri saya di sana. Seorang istri juga ada suami saya di sana. Tapi mereka tidak. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, setelah kejadian itu mereka saling melihat, setelah itu berpecah semuanya, tidak terparah. Jadi makanya mereka tidak akan pernah ketemu lagi kecuali nanti sudah Allah diklaim ini penduduk neraka, ini penduduk surga. Atau seorang ayah akan ketemu anaknya di dalam surga, atau akan ketemu di dalam neraka, atau satu orang di neraka, satu orang di dalam surga. Nanti itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran dari ayat. Ketika penduduk surga mengatakan seorang suami, "Hai, ada dekatnya oleh, ada dekatnya saya mana ini?" Istri begitu juga, anak tidak ada di sini. Akhirnya mereka bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, coba cek kembali, kok nggak ada anak kami di sini?" Ini tafsiran kedua dari ayat masyarakat pisah. Tafsiran yang pertama, penduduk neraka sendiri yang bertanya kepada penduduk surga, masyarakat pisah. Mereka menjawab, "Barulah kemungkinan sendiri." Tafsiran yang kedua, penduduk surga mereka berbincang satu sama lainnya yang bertanya, mana anak kita, mana saudara kita, kenapa tidak masuk ke dalam surga? Akhirnya malaikat pergi ke neraka dan melihat anak-anak mereka dan bertanya, masyarakat bisa kenapa masuk ke dalam neraka? Mereka semua jawab, minal muslimin, kamu anak saya, maka anak saya, ini mau lihat di mana saya, ini mau lihat. Jadi bukan lagi kamu anak lu miskin. Kami orang kering bakhil, kami orang suka molok Nabi, molok Allah. Oh, kali ini ada cara lain kata malaikat. Malaikat tak bisa menolong mereka kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad tak bisa menolong orang yang tidak salah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan tadi. Yauma la yantiqu. Ya, yauma la yantiqu. Jadi arti
Lau nafa'a la yanfa' wa la yufi. Kalaupun mereka ngomong, ya Allah, saya ini gara-gara si fulan ya Allah, mana manfaat. Ya Allah, mu awai hana ya supaya karena ini, mana manfaat, tidak ada manfaat lagi. Jadi bukan berdebat, jadi tidak ada manfaat, ada apa? Kenapa? Karena pada suatu hari Rasulullah SAW sambil duduk tersenyum. Ya. Sahabat bertanya, ya Allah, apakah tersenyum ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Nanti di pada masa, kata Rasulullah, ada seorang hamba yang berani berdebat dengan Allah. Berani berdebat dia dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kejahatannya, ini kejahatan yang dilakukan. Apa dijawab ini? Saya tidak pernah melakukan kejahatan ini. Banyak yang ngomong kejahatannya. Tidak ada siapa kejahatan. Ini buktinya ini. Malaikat mencatat semua. Itu hoax. Tidak betul itu. Malaikat senang sama saya ya Allah. Maka dia catatnya tidak. Saya membuat kebaikan tidak dicatat. Maka Nabi Muhammad bersenyum. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka kata Allah. Bagaimana dengan yang ada di rumah mahfuz? Sudah tercatat semua kamu itu sebagai penghuni neraka. Nah, itu lebih tadi lagi ya. Ya lebih tadi lagi. Artinya apa? Saya masuk neraka sudah tercatat saya penghuni neraka di rumah mahfuz. Dan saya terima saya ya Allah. Kemudian Allah berkata jadi bagaimana juga? Bagaimana dengan dinding-dinding tempat-tempat yang kamu berbuat maksiat? Oh, tidak ada berbuat maksiat saya. Yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Ini dinding ini mengakui kalau kamu berbuat dosa. Tanah ini mengakui kalau kamu berbuat dosa. Ya, oh tidak, saya tidak berbuat dosa. Akhirnya Allah bertanya, kalau demikian kamu percaya sama siapa? Sama malaikat tidak percaya. Lauhul Mahfuz tidak percaya. Kemudian kesaksian malaikat orang-orang lain itu kamu tidak percaya. Kesaksian dinding dan lain sebagainya kamu tidak percaya. Kamu percaya sama siapa? Saya yakin kepada diri saya sendiri ya Allah. Bukan kamu yakin pada dirimu sendiri kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah mengajak kepada berdialog. Tangan ini diajak dialog. Semua diajak dialog. Kemudian setelah itu orang yang punya tangan mengatakan, kenapa kamu mengatakan saya macam-macam? Antara Allah alladzi antara kulla syai'. Saya bisa ngomong karena Allah mengajak saya. Kenapa saya bisa ngomong? Karena Allah yang menciptakan saya. Maka tangan itu dia bisa ngomong itu yang kita bikin bagaimana? Ngomong itu bisa dengan isyarat, bisa dengan model ngomong itu. Jadi artinya apa? Bisa dengan gelombang suara, bisa dengan model, bisa dengan isyarat. Jadi tidak mesti mengeluarkan suara yang ngomong tidak. Ini sama seperti yang bertanya, bagaimana dialog Allah dengan Nabi Musa alaihissalam? Apakah dalam bahasa? Nabi Musa tidak dalam bahasa. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, sehingga orang itu dalam bahasa Ibrani. Makanya yang pertama sekali pada masa Rasulullah yang menerjemahkan Taurat itu ke dalam bahasa Arab adalah para Nabi Musa. Maka ketika diterjemahkan Taurat, diterjemahkan Injil dari bahasa Ibrani menuju bahasa Arab, banyak orang-orang yang mempelajari Taurat tadi, mempelajari Injil. Siapa yang menerjemahkan para Nabi Musa? Nabi Musa tidak berbahasa Arab. Maka yang pertama sekali berbahasa Arab dan keturunannya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa bukan keturunan Nabi Ismail, tapi keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Nabi Ishaq tidak berbahasa Arab. Kita bisa melihat nanti di dalam sebuah kitab. Itu judulnya yang dikarang oleh Profesor Dr. Syukri Taif. Jadi judulnya Al-Adab Al-Arabi. Jadi bagaimana sastra Arab dulu. Di situ beliau mengatakan, awwalna sakana Makkah wa takallama al-Arabiyyah Ismail alaihissalam. Orang yang pertama sekali duduk di Mekah dan ngomong bahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dari mana tahu Nabi Ismail bahasa Arabnya? Itu kan oleh Allah bisa mengajarkan siapa saja. Alamul bayan. Bisa diajarkan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh yang tidak bisa buat kapal bisa diajarkan buat kapal. Nabi Daud yang tidak bisa menggunakan besi dan bulu diajarkan oleh Allah bisa menggunakan besi dan bulu. Artinya bulu bisa dipaham, bisa diambil manfaat dari bulu itu. Dari mana ini? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sini sedang diajarkan kita. Sekarang kita lihat dalam tafsir Sawi bagaimana pendapat beliau. Fi ba'dil mawaqifnya tidak bisa ngomong itu pada bagian-bagian tertentu saja. Tetapi kalau diajak ngomong nanti harus ngomong. Ya,
ahlun nari la yadkhulun. Jadi mereka itu bukan ahlun nari saja yang berada di padang mahsyar, ahlul mahsyar la yadkhulun. Tetapi fi ba'dil mawaqif, hanya sebagian ini saja. Nanti setelah ada kalanya diajak dialog, ada kalanya tak perlu dialog, tak boleh dialog. Makanya waktu ba'dillah ya takalam wa ya'tazil. Pada dalam keadaan yang lain mereka bisa ngomong dan mereka bisa apa namanya yang tadi itu minta maaf, yang tadi itu beralasan, oh ya Allah kamu hanya saya karena ini, kamu hanya karena ini. Tetapi pada suatu saat manusia itu semua dia, termasuk mereka, termasuk jin, tidak ada apa-apa, dia sampai tertutup kepalanya. Kita lanjutkan. Walai udah. Oh ya, ini ada dalam tafsir Al-Bagawi lagi. Dia mengatakan yang dimaksudkan dengan yaumul la yadhu yafimu ala afwahihim. Jadi mulutnya ditutup oleh Allah, tidak bisa ngomong. Ini kan pendapat tafsir. Imam Bagawi melihat kenapa Allah tak perlu lagi beralasan apa mendengar mulut ini ngomong. Yang Allah dengar kapan ini? Adakah dia berbuat maksiat? Ya. Kita 20 tahun yang lalu kita ngomong, itu bisa diangkat kembali suara kita dengan teknologi, canggihnya teknologi. 20 tahun yang lalu itu bisa dibuat gambar kita itu bisa diambil kembali. Apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu itu bisa dideteksi kembali. Si bulan pernah ngomong ini, itu teknologi manusia. Apalagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat dibandingkan itu, lebih apa dibandingkan teknologi manusia. Jadi makanya mulut itu yang ngomong apa, tangan ngomong, kaki ngomong, semua ngomong. Sekarang kita lihat. Wala yuqlahu fayatazil. Kenapa tidak bisa ngomong waktu itu? Nah, ini kan kalau Imam Sawi mengatakan dalam satu kondisi bisa ngomong, satu kondisi tidak bisa ngomong. Kenapa dalam satu kondisi tidak bisa ngomong? Supaya mereka itu tidak memberikan alasan-alasan macam-macam kepada Allah. Ya. Jadi mereka diam semuanya. Makanya ketika itu langsung dibagi oleh Allah. Ini penghuni surga diberi neraka. Itu belum kita lagi iktidar. Mereka tak diberikan alasan, diberikan apa untuk ngomong itu, untuk memberikan alasan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada kesempatan yang lain diberikan alasan, diberikan izin. Sekarang kamu coba apa? Ya, ini yang dimaksudkan pada ayat lalu ayat tadi. Jadi mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa namanya, memberikan alasan. Tetapi satu kesempatan lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu untuk memberikan alasan. Bukan. Ya, wa yuli yauma idzin kadzibin. Ya, kita tutup segitu saja. Ya. Jadi celakalah bagi orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Ini ada 10 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita menunggu apa namanya? Azan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang bertanya? Mungkin kepahaman yang Ustaz. Azan berapa menit? Kalau ada waktu kita lanjut kalau masih sesuai ada. Ustaz. Kanak-kanak Masalah komunikasi antara Allah dengan Nabi tadi, Pak. Jadi kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran seolah-olah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Jadi pada saat itu komunikasinya itu apakah langsung dalam seketika itu dengan ada kode, bagaimana kode itu atau bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi yang lain didampingi Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa satu-satunya nabi yang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak melihat Allah. Ya, ini namanya wa kallama Allahu Musa taklima. Ini diungkapkan dengan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu diulang dua kali. Kallama Allahu Musa taklima. Tetapi bukan dalam bahasa Arab. Kenapa di Al-Quran diungkapkan dalam bahasa Arab?
Cerita itu diungkapkan oleh Allah dalam bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya Nabi Muhammad tidak asing lagi dengan bahasa Al-Quran. Kenapa? Salah satu bahasa dunia yang paling dekat dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy. Ya, bahasa Quraisy. Ada satu kitab nanti itu cerita tentang bahasa Quraisy. Kalau kita mendalami melihat bahasa Quraisy, hanya cukup berbeda. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab. Jadi makanya dilafalkan bahasa itu diturunkan dalam bahasa Arab. Cerita-cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita Nabi Hud, cerita Nabi-Nabi kaum Nabi Saleh dan lain sebagainya. Mereka punya bahasa sendiri. Makanya dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka dibahasakan dalam bahasa Arab. Memang nanti bahasa isyarat juga ada ditemukan oleh Nabi Zulkarnain, ya Nabi Zulkarnain. Jadi Nabi Zulkarnain ketika dakwah beliau yang ketiga itu di antara Armenia dan Azerbaijan. Ya, Thumma atba'a sababa. Tapi berapa kali diulang? Dakwah beliau yang ketiga adalah di semua perhubungan Azerbaijan dan Armenia. Di situlah yang dimana digambarkan oleh Allah. Penduduk itu mereka ngomongnya dengan Nabi Zulkarnain dengan bahasa apa? La yakaduna yafqahuna. Nabi Zulkarnain tidak paham apa yang mereka ucapkan. Di sana. Tetapi di dalam Al-Quran digambarkan mereka ingin minta bantuan kepada Nabi Zulkarnain. Bantuannya apa? Tolong kami sebentar. Ada makhluk aneh di sini. Kalau kata Ibnu Abbas, tulu shibor atau shibran. Panjangnya 1 jengkal. Sebagian mengatakan 2 jengkal. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Abbas dan ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi panjangnya 2 jengkal atau 1 jengkal. Walaupun kecil, dia tidak ada manusia ini. Dia memakan kami dia dan keluar masalah. Telinganya sampai ke bawah. Dan dia ada taring, dia punya taring. Tingginya 1 jengkal. Setelah itu mereka berdialog dengan Nabi Zulkarnain. Itu bukan dalam bahasa betul, tapi sudah tidak tahu bahasa mereka. Nah, yang tahu dengan bahasa isyarat. Tapi Nabi Zulkarnain tahu. Tetapi Al-Quran Karim membahasakan bahasa itu dalam Al-Quran Karim supaya kita paham. Oh, binatangnya ini, oh, dakwah yang ketiga dia begini. Nabi Zulkarnain juga tidak mau bahasa Arab. Yang mau bahasa Arab itu cuma Nabi Ismail dan kedua Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Masa demikian. Keadaan. Sudah. Minat. Minat.